Teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu nilai? Jadi, nilai itu didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merujuk pada harga dalam arti tafsiran harga. Namun, jika kata harga dikaitkan dengan objek atau dipandang dari sudut tertentu, maka maknanya ini akan berubah. Nah, ketika nilai atau harga dikaitkan dengan sifat, perilaku seseorang atau keyakinan yang bersifat abstrak, maka maknanya ini menjadi luas dan tidak terbatas. Nah, jadi menurut Seward ini nilai itu merupakan keyakinan yang berkaitan dengan perilaku atau tujuan akhir tertentu yang tidak terbatas pada situasi tertentu. Nah, nilai ini memandu seseorang dalam memilih atau mengevaluasi tindakan dan peristiwa serta disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, sementara itu, Richard Bandler ini berpendapat bahwa nilai ialah pengalaman yang memenuhi kebutuhan yang diakui memiliki tindakan antara individu dengan dunia luar atau pengalaman tersebut. Selanjutnya itu ada ciri-ciri nilai. Nah, dalam buku pengantar filsafat nilai, Bertens mengungkapkan bahwa nilai ini memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Nah, seperti contohnya, keberadaan sebuah gunung tidak bergantung pada ada atau tidaknya manusia, atau gunung itu bisa saja meletus. Nah, namun untuk menentukan apakah gunung tersebut indah atau tidak, atau apakah merugikan manusia, nah diperlukan subjek yang menilai gunung tersebut. Nah, seperti kita sedang membayangkan 2 orang berdiri di depan gunung yang sama. Nah, misalnya ada orang A dan orang B. Nah, jadi si orang A ini ketika melihat gunung itu dia merasa sangat terpesona oleh keindahannya. Nah, dia mungkin berpikir gunung itu harus dilindungi karena keindahannya. Nah, kemudian jika menurut orang B ini, dia ini pernah mengalami bencana akibat letusan gunung tersebut, dan sehingga dia ini merasa takut. Nah, bagi dia ini gunung itu ialah sebuah ancaman. Jadi penilaian terhadap gunung sebagai indah atau merugikan ini sangat tergantung pada siapa yang menilai. Nah, nilai ini dihasilkan berasal dari pengalaman emosi dan pandangan masing-masing subjek. Nah, ini itu menunjukkan bahwa nilai ini bersifat relatif dan dapat berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua itu nilai muncul dalam konteks praktis. Nah, contohnya manusia membutuhkan pengakuan atas apa yang dilakukannya. Nah, apakah tindakan tersebut baik atau buruk, benar atau salah. Nah, penilaian dalam hal ini umumnya bersifat subjektif, bergantung pada diri manusia. Nah, dari sini mengartikan bahwa nilai ini ialah cara kita menilai atau memberi arti pada sesuatu. Dalam konteks ini, nilai ini muncul dalam kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan tindakan yang kita lakukan. Sebagai contohnya itu, yang tadi misalnya seseorang mungkin menganggap bahwa memberi sedekah adalah tindakan baik, namun orang lain mungkin berpendapat bahwa memberi sedekah ini tanpa pertimbangan yang baik bisa jadi merugikan. Misalnya jika uang tersebut itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, yaitu nilai ada dalam sifat-sifat yang ditambah oleh subjek kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Nah, maksud nilai ini ialah penilaian yang diberikan oleh subjek manusia terhadap objek seperti lukisan, karya seni, atau benda lainnya. Nah, jadi nilai ini muncul dari cara kita melihat dan memahami objek tersebut. Nah, misalnya keindahan sebuah lukisan atau karya seni diciptakan oleh seorang ahli. Kita mungkin mengatakan lukisan itu indah atau menarik, namun keindahan ini bukan hanya berasal dari lukisan itu sendiri. Jadi itu juga berasal dari bagaimana kita sebagai penilai ini merespon lukisan tersebut. Nah, dari penilaian ini muncullah konsep nilai baru, yaitu nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang mempertanyakan apakah objek tersebut secara substansi benar-benar indah atau tidak. Nah, atau apakah keindahannya ini dipengaruhi oleh unsur subjektivitas manusia dalam penilaiannya. Nah, ya seperti tadi, apakah lukisan ini benar-benar indah, itu termasuk nilai intrinsik, dan apakah keindahan ini tergantung pada pandangan kita sebagai manusia, itu termasuk nilai ekstrinsik. Nah, jadi nilai dianggap sebagai sesuatu yang berharga, bermutu, dan berguna bagi manusia karena ketika kita menilai sesuatu sebagai bernilai, kita seringkali melihat seberapa bermanfaat atau berarti objek tersebut dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada nilai pribadi konselor menurut Chavana 1982. Ada 12
kualitas pribadi seorang konselor. Yang pertama, pemahaman diri sendiri atau self knowledge. Jadi meliputi kesadaran akan kebutuhan, menyadari perasaan, terus faktor-faktor pemicu kecemasan dalam konseling, dan teknik-teknik mengurangi kecemasan serta menyadari kekuatan dan kelemahan diri seorang konselor. Lalu yang kedua adalah kompetensi. Jadi seorang konselor harus mempunyai kompetensi untuk mencapai kualitas moral, sosial, emosional, intelektual, dan fisik yang perlu dimiliki oleh konselor. Yang ketiga adalah keadaan psikologis yang baik. Jadi seorang konselor itu harus memiliki psikologis yang baik untuk memenuhi kebutuhan klien. Yang keempat, dapat dipercaya. Jadi seorang konselor harus bisa menjaga rahasia segala informasi yang telah disampaikan oleh konseling. Yang kelima yaitu kejujuran. Jadi seorang konselor harus terbuka, transparan, otentik, dan penuh keikhlasan. Yang keenam, memiliki kekuatan untuk mengayomi klien. Di sini tuh kemampuan untuk membuat klien merasa aman yang ditujukan dengan memiliki batas-batas pemikiran yang rasional, keberanian untuk berbicara dan mengambil keputusan secara fleksibilitas. Yang ketujuh yaitu kehangatan, yaitu jenis komunikasi yang sering digunakan secara nonverbal untuk membantu klien merasa lebih baik dan nyaman. Yang kedelapan, pendengaran yang aktif. Hal ini ditunjukkan dengan tanggung jawab yang sama dengan klien untuk memperlakukan mereka dengan cara yang menimbulkan respon yang positif. Yang selanjutnya itu kesabaran. Kesabaran ini ditunjukkan dengan kemampuan konselor untuk menerima keadaan yang jelas, hidup berdampingan secara psikologis dengan klien, tidak membuang-buang waktu, dan kemampuan untuk menunda pertanyaan ke sesi selanjutnya. Yang ke-10 yaitu kepekaan. Jadi seorang konselor harus mempunyai sikap peka dalam situasi tertentu. Yang ke-11 yaitu kebebasan. Jadi konselor memberikan kebebasan kepada seorang konseli untuk membedakan antara manipulasi dan edukasi serta pemahamannya tentang perbedaan nilai-nilai kebebasan dan toleransi terhadap keragaman. Yang selanjutnya itu kesadaran menyeluruh. Jadi memiliki perspektif yang mencakup semua aspek kepribadian dan kompleksitas interaksinya dan terbuka terhadap teori-teori perilaku. Selanjutnya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang konselor yang tercantum dalam standar kompetensi konselor. Yang pertama, pemahaman secara mendalam konseling hendak yang dilayani. Yang kedua, menguasai layanan teoritik bimbingan konseling. Yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Dan yang terakhir, mengembangkan pribadi dan profesionalitas yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai pribadi konseling. Yang pertama yaitu memiliki prinsip yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi maksudnya seseorang atau kita itu harus berpegang teguh pada keyakinan agama. Nah, seperti apa caranya? Yaitu dengan selalu berusaha untuk menjalankan ajaran-ajaran agama, kemudian menjauhi larangan-larangannya, dan menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai pedoman hidup. Nah, orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan dengan konsisten, tidak akan mudah goyah oleh godaan atau pengaruh dari luar. Serta ia juga akan menjadikan keyakinan kepada Tuhan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil di dalam hidupnya. Nah, yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai satu sama lain sebagai sesama manusia. Jadi maksudnya adalah bahwa setiap konseli atau individu itu mempunyai kewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan penuh penghargaan, tanpa memandang perbedaan apapun, baik itu dari latar belakangnya, kepercayaannya, status sosial, ataupun pandangannya. Nah, hal ini berarti kita perlu memperlakukan orang lain dengan adil, serta memahami cara pandang mereka, dan juga menjaga sikap yang tidak merendahkan atau menyakiti orang lain. Karena setiap manusia itu memiliki hak untuk dihormati dan dihargai. Dan ketiga yaitu kenali berbagai irama kehidupan, baik itu yang membahagiakan maupun yang menyedihkan, dan memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespon dengan baik. Jadi maksudnya adalah kita atau khususnya konselor itu harus bisa menyadari bahwa hidup ini itu penuh dengan berbagai situasi dan juga emosi, baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang sulit atau hal yang tidak menyenangkan. Selain itu, konselor juga harus diharapkan memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk merespon secara bijak dan positif terhadap setiap keadaan, baik saat berada dalam kebahagiaan maupun dalam kesedihan. Maka dengan demikian, konselor dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih seimbang dan juga dewasa, tanpa terlalu larut memikirkan kegembiraan atau kesedihannya. Nah, yang keempat yaitu mampu mengevaluasi dan menerima kelebihan dan juga kekurangan diri sendiri secara objektif dan konstruktif, baik secara psikologis maupun fisik. Nah, jadi maksudnya adalah konselor ini dapat menilai dirinya sendiri dengan jujur dan adil, dan dapat melihat kelebihan dan kekurangannya tanpa memandang rendah atau terlalu memuji dirinya sendiri. Secara objektif berarti dapat menilai secara realistis tanpa dipengaruhi emosi atau ego. Secara konstruktif berarti menerima hasil evaluasi ini dengan sikap positif yang digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Artinya, saat mengembangkan diri, kita tidak hanya fokus pada kelemahan untuk mencapai tujuan, tetapi juga dapat mengambil langkah-langkah yang bermanfaat untuk perbaikan diri sendiri, serta memanfaatkan kelebihan dengan cara yang produktif dan bermanfaat. Hal ini mencakup aspek mental atau psikologis dan juga fisik, di mana nantinya kita akan
berusaha untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kelima yaitu memiliki pandangan yang baik dan menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi maksudnya adalah seorang konselor ini harus memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri dan menerima apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Serta dia juga dapat memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan penuh penghargaan, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis dan juga saling menghargai. Nah, yang keenam yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara baik. Maksudnya adalah seorang konselor ini harus mampu dalam membuat keputusan yang bijaksana dan tepat berdasarkan pertimbangan yang matang. Contohnya seperti memikirkan berbagai opsi, mempertimbangkan dampak dan konsekuensi, serta memilih yang paling sesuai dengan nilai-nilai, tujuan, atau kebutuhan yang dihadapinya. Dengan kata lain, konselor tersebut harus dapat membuat pilihan yang baik dan juga dapat bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, yang ketujuh yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang ditunjukkan dengan dedikasi terhadap tugas-tugas. Nah, yang kedelapan yaitu memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia. Yang kesembilan yaitu memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah, baik internal maupun eksternal. Nah, jadi maksudnya seorang konselor ini diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri atau internal, maupun yang melibatkan orang lain atau situasi yang di luar dari dirinya atau eksternal. Nah, hal ini mencakup keterampilan dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan juga mencari solusi yang adil dan efektif. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk dapat menjaga hubungan yang baik, mengurangi ketegangan, dan mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua. Nah, yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijak. Nah, jadi maksudnya adalah seseorang yang memiliki keterampilan dan kecerdasan dalam membuat pilihan yang tepat dan efektif. Hal ini tuh mencakup pada kemampuan untuk menganalisis situasi secara mendalam, mempertimbangkan berbagai opsi dan konsekuensinya, serta memilih keputusan yang paling rasional dan menguntungkan. Kemampuan ini melibatkan pertimbangan yang matang, pemikiran kritis, dan pengalaman yang relevan untuk mencapai hasil yang baik dan meminimalkan resiko.